Huala, di ruang komando, bayangan Dewa Petir Dewa perlahan menghilang setelah perintah diberikan. 9 Dewa Guntur saling memandang dan perlahan berdiri. Sepertinya luka Tuan Dewa Tuan tidak ringan. Dewa Guntur botak bergumam. Jangan membuat tebakan liar tentang Tuan Dewa Tuan. Sekarang kita harus bersiap untuk serangan berikutnya. Dewa Guntur berambut putih di tengah melirik lelaki tua botak itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Selama dewa-dewa dapat menekan naga iblis itu, kita dapat dengan mudah membunuh 7 atau 8 iblis alam dewa tingkat puncak di sekitarnya. TSK, aku hanya tidak menyangka bahwa dewa-dewa akan benar-benar menganugerahkan gelar Dewa Guntur pada pakar alam dewa tahap puncak dari Aliansi Wilayah Utara. Operasi ini masih sangat berbahaya. Sangat mungkin menimbulkan korban yang sangat besar lagi. Jika tidak ada manfaatnya, mereka pasti tidak akan melakukannya. Apalagi petir abadi kita telah menderita kerugian yang sangat besar kali ini. Paling tidak, kita membutuhkan darah segar untuk mengisinya. Perusahaan dagang ekspedisi utara itu dan Raja Naga itu akan benar-benar mendapat keuntungan darinya. Beberapa Dewa Guntur berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga itu sedikit sombong. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata, matanya berkilat dengan ekspresi sedingin es. Dia sedikit sombong. Terakhir kali, dia bahkan tidak memberi muka pada kami berempat. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia sedikit terpana selama 2 detik sebelum seorang lelaki tua menganggukkan kepalanya. Beri perintah dulu. Kita akan berangkat dalam 10 jam. Pria tua berambut putih di tengah mengakhiri topik. Itu Tetua Agung. Dewa Guntur lainnya menganggukkan kepala dan segera keluar untuk mewariskan perintah. Raja Naga, ada operasi baru. Kali ini, perintah yang diberikan secara pribadi oleh Dewa Petir. 5 menit kemudian, di ruang kultivasi tempat Istana Naga berada, Lei Dongsue masuk dan berbicara dengan Wang Xian. Perintah apa? Dia berdiri dan bertanya. Serang sarang Yaoshi di sarang iblis dan bunuh naga iblis yang memanggil Yaoshi. Kali ini, Guntur mengejutkan abadi akan mengirimkan 11 ahli di puncak negara yang saleh, serta sekelompok pasukan dari Aliansi Wilayah Utara. Selain itu, penguasa Shocking Thunder telah berjanji bahwa ketika dia kembali, kalian bertiga akan diberikan gelar Dewa Petir. Kata Lei Dongsue, menyerang sarang iblis di sarang iblis. Memberi gelar Dewa Petir. Wang Xian sedikit terkejut. Ada ekspresi keheranan dan kesungguhan di wajahnya. Apakah bahaya kali ini tinggi? Wang Xian bertanya dengan sedikit cemberut. Karena Dewa Petir telah mengirim 11 Dewa Petir, dia pasti sangat percaya diri. Kita akan berangkat dalam 10 jam. Lei Dongsue merenung. Haruskah kita menyerang sarang? Wang Xian tenggelam dalam pikirannya saat dia memikirkan apa yang disebut naga iblis. Aku masih bisa merasakan putra naga langit iblis dan putra dewa langit bumi di awal. Namun, aku tidak bisa merasakannya lagi. Apakah mereka menemukan sesuatu? Namun, hanya jiwa naga yang dapat mendukung tubuh naga. Apakah naga iblis di sarang naga iblis adalah putra surga naga iblis? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada beberapa keraguan di hatinya. Setelah menenangkan hatinya dan merasakan, dia hanya bisa merasakan perasaan yang samar-samar. Semua pasukan, bersiaplah untuk berangkat. 10 jam kemudian, Wang Xian memimpin lebih dari 13.000 anggota Istana Naga ke benteng tembok kota baja. Di daerah sekitarnya, ada banyak legiun kuat yang berdiri di atas tembok kota baja. Mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Raja Naga dari Istana Naga, Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, kemarilah. Di tengah, 11 sosok agung melayang di udara. Mereka berteriak pelan pada Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian menoleh. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke sisi 11 Dewa Petir. Ketika mereka melihat mereka terbang, ke-11 Dewa Guntur mengunci pandangan mereka pada mereka. Setelah kembali dari ekspedisi ini, dewa-dewa telah mengumumkan bahwa kamu akan dianugerahi gelar Dewa Guntur. Kuharap penampilanmu tidak mengecewakan dewa-dewa. Pria tua berambut putih di tengah memandangi mereka bertiga dan berkata, jangan khawatir, Tetua Agung. Kami pasti tidak akan mengecewakan Dewa Petir. Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara jelas sangat bersemangat saat mereka berbicara dengan ekspresi panas. Wang Xian menangkupkan tangannya sedikit ke samping dan tidak mengatakan apa-apa. Penampilannya menarik perhatian 11 Dewa Guntur. Mereka sedikit mengangkat alis. Ketika saatnya tiba, siapapun dan kekuatan apapun akan mendengarkan perintah kita. Jika mereka berani melawan atau tidak patuh, mereka akan dibunuh di tempat. Dewa Guntur berambut putih memandang Wang Xian dan mengingatkannya dengan ringan. Ya, Istana Naga kita pasti akan mendengarkan perintah kita.
Wang Xian menangkupkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Baiklah, ayo pergi. Dewa Guntur berambut putih tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat Dewa Guntur di samping dan memerintahkan. Ayo pergi. Gemuruh. Dewa Petir meraung keras dan suara gemuruh terdengar. Wang Xian melihat tembok kota baja di bawahnya dan mengungkapkan ekspresi heran. Seluruh tembok kota baja dengan keliling lebih dari 1000 kilometer perlahan terbang menuju kehampaan. Selanjutnya, kecepatan tembok kota baja semakin cepat dan semakin cepat. Satu persatu, formasi bergelombang menyelimutinya, meningkatkan kecepatannya ke level lain. Seperti yang diharapkan dari Eternal Shocking Thunder. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang dan menyadari bahwa selain 2 hingga 3 juta murid aliansi wilayah utara, Guntur mengejutkan abadi telah mengumpulkan sekitar 5 juta murid kali ini. Semuanya adalah elit Guntur mengejutkan abadi. Dia bahkan melihat pasukan individu berskala kecil dengan sekitar 20.000 orang. Namun, kekuatan mereka sebanding dengan Istana Naga. Kekuatan fondasi mereka sangat mencengangkan. Guntur mengejutkan abadi yang terkutuk itu, mereka ada di sini. Namun, pada saat ini, dalam kehampaan yang luas, 3 planet tergantung di langit berbintang. Di planet di tengah, sebuah benda besar bercokol di puncak gunung. Di belakangnya, ada gua iblis yang sangat besar. Gua iblis itu seperti jurang maut, tak berdasar. Dan di kiri dan kanannya, ada banyak binatang iblis yang tingginya puluhan ribu meter. Masing-masing binatang iblis ini mengandung bau darah yang kental. Mata merah darah mereka menatap ke segala arah, menjaga naga iblis di tengah. Di depan naga iblis, ada lempengan batu komunikasi. Dia menatap informasi di dalamnya, dan matanya dipenuhi dengan kebrutalan. Petir hukum itu seperti gangren yang menempel pada tulang, itu bisa merenggut nyawaku kapan saja. Dewa-dewa abadi, seperti yang diharapkan dari dewa-dewa abadi, tetapi sebaiknya kamu tidak memaksaku. Dia memuntahkan darah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah ragu-ragu, dia bergerak dan langsung memasuki gua iblis di belakangnya. Dia pergi jauh-jauh ke bagian terdalam dari gua iblis. Di bagian terdalam, ada futon yang sangat besar, dan seseorang duduk bersila di atasnya. Dia tidak bisa disebut orang. Dia memiliki tanduk naga hitam pekat dan setengah ekor naga, dan dia terlihat agak aneh. Setengah dari dirinya adalah seekor naga dan setengah dari dirinya adalah manusia. Orang udik itu benar. Jiwa naga agak aneh. Tubuh asliku menekan setengah dari jiwa naga. Jika harus, aku hanya bisa menerima bahaya tersembunyi ini. Putra naga iblis surga menatap tubuh manusia sebelumnya, dan mata naga besarnya bersinar. Raung, saat aku menjadi penguasa abadi, aku akan menghancurkan Guntur abadi. Auman mengaum-mengaum. Di kehampaan langit berbintang, ketika raungan marah terdengar dari gua iblis besar, raungan yang menghancurkan bumi terdengar dari 3 planet di sekitarnya. Dalam radius puluhan juta kilometer, atau bahkan ratusan juta kilometer, semuanya bisa terdengar jelas. Tidak ada makhluk yang berani mendekati daerah ini. Setelah mengaum, suara-suara itu berangsur-angsur mereda. Planet-planet di kiri dan kanan tiba-tiba bergerak perlahan. Mereka semakin jauh dan semakin jauh dari planet pusat, membentuk setengah lingkaran. Garis hitam menghubungkan 3 planet. Aura setan bergulir tiba-tiba naik ke udara dan benar-benar menutupi seluruh area. Melihat dari jauh, samar-samar orang bisa melihat mata merah darah yang memancarkan kilau yang melahap. Di langit berbintang yang jauh, tembok kota baja besar yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer bergerak dalam kehampaan dengan kecepatan yang mengerikan. Tembok kota baja itu seperti pesawat luar angkasa dari novel fiksi ilmiah. Melihat dari jauh, itu bahkan lebih mengejutkan daripada pesawat luar angkasa. Dengan kecepatan tembok kota baja, kita bisa mencapai sarang-sarang iblis dalam waktu lebih dari 30 jam. Saat itu tiba, akan ada pertempuran besar. Lei Dongsui berdiri di samping Wang Xian dan berbisik padanya. Dewa Guntur Lord telah mengirim begitu banyak elit. Dia pasti sangat percaya diri. Wang Xian menyapu pandangannya ke sekeliling dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Lei Dongsui terlalu dekat dengan Raja Naga. Kudengar Lei Dongsui telah menghabiskan semua poin jasanya untuk ditukar dengan mayat iblis di puncak keadaan saleh dalam beberapa hari terakhir. Mayat iblis ini tidak banyak berguna baginya. Itu pasti sesuatu yang dibutuhkan Istana Naga. Di lokasi yang berjarak puluhan kilometer, Lei Tianming melihat Lei Dongsui berbicara dengan Wang Xian dan berkata dengan ekspresi malu. Itu harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan Istana Naga. Menurut informasi yang saya dapatkan, Lei Dongsui mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan beberapa harta dari Raja Naga. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak.
Mata Lei Beichen berkedip. Itu sangat mungkin. Ada kemungkinan lain. Lei Dongsui, yang selalu memandang rendah laki-laki, menyukai Raja Naga. Itu juga mungkin. Lei Tiansheng yang berada di sampingnya mengatakan ini dengan sengaja untuk memfitnah Lei Dongsui. Pemuda lain di sampingnya tertawa. Setelah kembali kali ini, Raja Naga akan menjadi Dewa Guntur dewa kita. Lei Dongsui bisa berhubungan dengan Dewa Guntur adalah investasi terbaik. Lei Beichen berkata tanpa ekspresi. Itu hanya karena dia bisa kembali. Lei Tianming menggeram dengan wajah muram. Para pemuda di sekitarnya menatapnya dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. 30 jam bukanlah waktu yang lama. Seiring waktu mendekat, semua orang di tembok kota baja menjadi semakin gugup. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menjadi sangat tragis. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan hidup. Kita hampir sampai. Lebih dari 30 jam kemudian, Dewa Guntur yang berdiri di tengah menatap ke depan dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan masuk ke telinga semua orang. Hualala, pada saat ini, semua orang memegang senjata mereka erat-erat dan menatap ke depan. Di kehampaan di depan mereka, di mana cahaya bersinar, ki iblis yang mengerikan menutupi langit. Area yang sangat luas itu mencakup ratusan juta kilometer yang tidak diketahui jumlahnya. Ketiga planet itu benar-benar tersembunyi di dalamnya. Semua orang bisa merasakan bahwa ada niat membunuh yang sangat menakutkan yang terkandung di dalamnya. Tembok kota baja melambat, dan ke-11 Dewa Guntur mengungkapkan ekspresi serius. Ki iblis setengah melengkung, mungkinkah ia ingin mengelilingi kita semua di sini? Dewa Guntur berambut putih di tengah memandang ke depan, wajahnya dipenuhi dengan kesungguhan. Menurut dewa-dewa, hanya ada 7 atau 8 binatang iblis di puncak keadaan saleh di sini. Selama dewa-dewa dapat menahan naga iblis itu, kita tidak perlu takut. Dewa Guntur berkata dengan suara yang dalam. Percayalah pada Tuhan Dewa, ayo pergi, terus maju di tembok kota baja. Dewa Guntur berambut putih berteriak pelan dan memerintahkan dengan keras. Baiklah, Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dan Raja Naga dari Istana Naga, berkumpul di sini. Semua murid lainnya, bersiaplah. Dewa Guntur berteriak keras. Suaranya terdengar oleh semua orang. Wang Xian menoleh dan pindah ke tengah. Tembok kota baja bergerak maju dan perlahan memasuki pusat aura setan setengah melengkung. Raja Naga, perintahkan anggota Istana Nagamu untuk melayang di tengah. Semua anggota tentara abadi, arahkan ke tengah. Penatua berambut putih memerintahkan Wang Xian dan pasukan inti dari 20.000 anggota. Wang Xian sedikit mengernyit. Anggota Istana Naga berada di tengah, yang berarti mereka akan menjadi sasaran serangan terkuat dari Yaoshi. Baiklah, namun, Istana Naga tidak memiliki kekuatan untuk melawannya saat ini. Dia mengangguk dan segera memanggil semua anggota Istana Naga. Wang Xian bergerak dan berdiri di depan para murid Istana Naga. Di sampingnya ada pasukan elit yang tidak lebih lemah dari Istana Naga. Dewa Guntur botak berdiri di depan. Ketika dia melihat Wang Xian melihat ke atas, dia tersenyum dingin. Aktifkan mesin perang di tembok kota baja. Serang saat kamu berada jutaan kilometer jauhnya. Penatua berambut putih terus mengeluarkan perintah. Tembok kota baja bergerak maju perlahan. Banyak ahli dan murid melayang di udara dan tersebar di sekitar. Pusat Istana Naga dan pasukan abadi menyebar ke kedua sisi. Hua. Ketika tembok kota baja berjarak 100 km dari Ki Iblis, laras meriam selebar 1000 meter terbentang darinya. Berdengung. Bas. Dengan getaran, cahaya putih langsung melesat ke depan dari laras meriam di tengah. Setelah suara itu, 1000 berkas cahaya putih melesat ke dalam kegelapan di depan mereka. Boom. Tabrakan yang mengerikan terdengar, tetapi jeritan menyedihkan yang mereka harapkan tidak datang. Ketika cahaya putih mendarat di kegelapan, itu terhalang oleh kegelapan yang tak terbatas. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Meriam cahaya pemusnah sama sekali tidak berguna. Ekspresi Dewa Guntur berambut putih menjadi gelap. Istana Naga dan tentara abadi ada di tengah. Murid-murid lainnya ada di kedua sisi. Bersiaplah untuk menyerang. Dewa Guntur berambut putih memerintahkan dengan keras. Ya, para ahli dari tentara abadi segera mengangguk. Mereka memegang senjata di tangan mereka dengan erat dan terbang ke depan perlahan. Wang Xian tidak berbicara. 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Tiang Yindan yang ditangguhkan di bawahnya. Selanjutnya, dia menyelimuti semua murid Istana Naga di dalamnya. Di tengah Istana Naga, cabang-cabang di bawah Ao Xingmu melayang perlahan. Kekuatannya telah meningkat menjadi 7 gumpalan api suci beberapa hari yang lalu. Tidak ada yang tahu tentang ketinggian Ao Xingmu.
7 hingga 8 juta murid berbaris di kedua sisi, maju perlahan. 90 km, 80 km, 70 km. Jaraknya semakin dekat, dan bau darah yang datang dari kegelapan semakin tebal dan tebal. Dan mereka juga mendekati area gelap berbentuk setengah busur. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi datang dari kegelapan. Kegelapan berbentuk setengah busur meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, 7 hingga 8 juta tentara sudah dikepung. Oh tidak, pada saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Binatang setan ini tahu bahwa kita akan datang untuk menyerang. Mereka sudah membuat persiapan. Ambus, kita telah disergap oleh demonic beast. Ini buruk. Kegelapan berbentuk setengah busur meluas dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Beberapa murid mengungkapkan ekspresi panik di wajah mereka. Mereka dengan gugup mengamati sekeliling mereka. Di langit, 11 dewa guntur mengamati sekeliling mereka. Tidak banyak kekhawatiran di wajah mereka. Ditemukan oleh Yao Xie sebelumnya sudah sesuai harapan mereka. Dewa petir berambut putih di tengah menatap lekat-lekat ke kegelapan di depannya. Matanya berbinar. Di tangannya, ada Thunder Pearl spesial. Jangan panik. Hari ini, Yao Xie akan dimusnahkan. Naga iblis itu akan mati. Dia diam-diam menatap ke dalam, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin saat dia berteriak pada semua orang. Jie, kamu ingin membunuhku. Bahkan jika Tuhanmu yang abadi Tuan Jinglei, Guk-Guk itu, datang, dia tetap tidak akan bisa membunuhku. Terakhir kali, aku masih melukainya. Aku masih lolos dari tangannya. Saat Dewa Guntur berambut putih selesai berbicara, suara yang sangat arogan dan mengendalikan datang dari kegelapan. Saat berikutnya, semua orang melihat mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan. Mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya itu membuat kulit kepala seseorang tergelitik dari jauh. Wajah semua murid aliansi Utara Guntur mengejutkan abadi dipenuhi dengan kehikmatan. Naga Iblis. Wang Xian melihat ke depan. Di tengah kegelapan, mata yang sangat besar perlahan muncul. Setelah itu, sebuah kepala berukuran sekitar 1000 meter muncul dari sana. Kepalanya hitam pekat, memancarkan aura kekerasan yang tak tertandingi. Menatap kepala, itu memberikan perasaan yang mengesankan. Ini, naga iblis itu. Kata-kata yang luar biasa, ini adalah naga iblis yang melukai Dewa Guntur kita, Tuan. Bukankah naga iblis ini terluka parah oleh Tuhan kita? Kenapa masih terlihat sangat menakutkan? Melihat kepala naga iblis menyembul keluar, semua orang terkejut. Terutama kata-kata arogan dari naga iblis, yang berani menyebut Dewa Petir sebagai Guk-Guk. Itu adalah satu-satunya di seluruh area bintang tak berujung. Melihat naga iblis, semua orang ketakutan. Karena kita di sini, kita akan mengambil kepalamu hari ini. Dewa Guntur berambut putih menatap naga iblis dan berkata dengan dingin. Roar roar roar, sepertinya anak-anakku bisa makan enak hari ini. Ketika naga iblis mendengar kata-kata Dewa Guntur berambut putih, jejak kedinginan muncul di matanya. Itu meraung keras. Auman mengaum-mengaum. Setelah raungan naga berakhir, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengeluarkan raungan yang marah. Mereka perlahan meregangkan tubuh mereka. Miliaran binatang iblis merentangkan tubuh mereka. Di sampingnya, ada 4 binatang iblis alam Dewa Puncak. Masing-masing berukuran sekitar 10.000 meter. Di kedua sisi mereka, ada 4 binatang iblis alam Dewa Puncak. Mata merah darah mereka terkunci pada mereka semua. Ada 7 hingga 800 puncak God Realm Demonic Beast. Mereka sangat menakutkan. Orang menyebalkan, kamu akan segera tahu konsekuensi menyinggung kami, Eternal Thundercelap. Pria tua berambut putih itu berteriak dengan keras, dan mutiara petir di tangannya bergerak sedikit. Sinar cahaya langsung memasuki mutiara petir, dan seluruh mutiara petir sedikit bergetar. Semuanya, bersiaplah untuk membunuh kelompok binatang buas ini. Pria tua berambut putih itu memegang mutiara petir gemetar, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum sedingin es. Ya, semua murid dari Eternal Shocking Thunder segera merespons dengan keras. Penatua pertama, naga iblis itu mampu melukai dewa-dewa. Sekarang, sepertinya tidak terluka sedikit pun. Kami. Penatua yang cerdas dari kamar dagang ekspedisi utara memandangi naga iblis dengan api iblis yang mengerikan di depannya dan sedikit mengernyit. Untuk dapat melukai dewa-dewa, bahkan jika semua ahli alam dewa tahap puncak bergabung, mereka tidak akan cocok untuk itu. Belum lagi ada 8 ahli alam dewa tingkat puncak di sekitar Yaoshi. Hanya melihat, Dewa Guntur berambut putih tersenyum tipis dan menatap naga iblis dengan dingin. Keke, Jinglei orang menyebalkan itu tidak datang, tapi kamu masih percaya diri untuk membunuhku.
Naga iblis menatap lelaki tua berambut putih yang percaya diri itu, mata naganya bersinar. Bahkan jika Lord God tidak datang, dia masih bisa dengan mudah menekanmu. Dewa guntur berambut putih sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Apakah kamu sudah tiba? Bis, bersiaplah untuk mati. Pada saat yang sama, di kerajaan Dewa Guntur abadi yang jauh, Dewa Guntur Dewa, yang seluruh tubuhnya ditutupi petir ungu, duduk bersila di Gunung Guntur. Di langit di atasnya, jimat petir mistis yang tak tertandingi berkedip dengan kilau yang cemerlang. Garis-garis petir ungu memasuki tubuh dewa-dewa petir, dan kilatan hukum di pupilnya berkedip-kedip. Dia berdiri dengan bangga di dalam petir, sekuat penjara. Mengamuk, dia menggeram, dan jimat petir di langit mulai berkedip. Ah, petir hukum, petir hukum. Dan saat ini, di medan perang iblis dan iblis, naga iblis dengan tubuh yang sangat besar dan wajah yang bermartabat tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Garis-garis petir ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan petir melilit seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Naga iblis memutar tubuhnya dengan ekspresi ganas, dan matanya berubah menjadi merah darah. Bis, kamu sudah menjadi daging ikan, dan kami adalah daging tukang daging. Terima keputusan petir abadi kami. Dewa Guntur berambut putih tampak bersemangat saat melihat ini. Dewa Guntur Dewa telah bergerak dan menghancurkan binatang buas ini. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan segera meraung keras. Istana Naga, tentara abadi, serang. Ambil kepala binatang itu. Dewa Guntur berambut putih memberi perintah satu demi satu. Membunuh, membunuh. Ternyata Tuan Dewa kita telah membuat rencana yang sempurna. Bunuh binatang buas ini dan hancurkan semua penjahat. Membunuh. Semua orang tampak sangat bersemangat ketika mereka melihat adegan ini. Salah satu dewa petir di depan pasukan abadi bergerak dan memimpin para ahli dari pasukan abadi untuk menyerang. Hah! Ketika Wang Xian mendengar perintah itu, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menatap naga iblis itu, merasa sedikit aneh. Dia sudah yakin bahwa naga iblis ini adalah putra surga naga iblis yang telah memperoleh jiwa naga. Namun, dia menekan jiwa naga dengan cara yang sangat aneh. Sekarang, dia menyadari bahwa inderanya terhadap jiwa naga semakin kuat dan kuat. Setan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak bereaksi sama sekali ketika mereka melihat guntur yang mengejutkan dan para ahli lainnya menyerang mereka. Semua murid terkejut tetapi tidak berpikir terlalu banyak pada saat bersamaan. Mereka terus bergerak maju. Mati. Dewa Guntur di depan tentara abadi memegang tombak guntur di tangannya dan melemparkannya langsung ke naga iblis itu. Raja Naga, segera serang. Dewa Guntur berambut putih sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian dan anggota Istana Naga tidak bergerak. Dia berteriak dengan dingin lagi. Namun, Wang Xian masih mengabaikannya. Dia menatap naga iblis dengan tatapan berkedip. Aku sepotong daging. Sekelompok semut adalah daging yang bisa kubunuh dengan mudah. Legiun abadi menyerang ke depan di bawah pimpinan Dewa Petir. Namun, ketika mereka berada sekitar 40 km jauhnya dari naga iblis, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan petir ungu di tubuhnya langsung menghilang. Wajahnya dipenuhi dengan kecerobohan. Keke, guntur hukum, orang menyebalkan guntur itu berpikir bahwa guntur hukum dapat menekanku. Pergi ke neraka, kalian semua harus tinggal di sini hari ini. Saat petir ungu di tubuh naga iblis menghilang, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi brutal. Pada saat yang sama, tubuh di bagian terdalam planet di belakangnya langsung diselimuti oleh petir ungu. Tubuh di bawah petir ungu perlahan runtuh. Tubuh asli naga iblis telah benar-benar menghilang. Hari ini, dia hanya memiliki satu tubuh, tubuh naga iblis. Tubuh naga ilahi. Hehe, apakah dia sudah mati? Selesai dengan baik. Ketika tubuh di gua iblis runtuh dan kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, sosok yang menjulang tinggi di alam dewa abadi mengungkapkan senyuman. Seekor binatang buas masih ingin menjadikanku musuh. Dia pantas mati. Dia bergumam, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan sikap dingin. Dia menutup matanya sedikit, pulih dari konsumsi besar barusan. Cakar naga tirani. Apa yang tidak diketahui oleh Dewa Guntur adalah bahwa pada saat ini, wajah naga iblis dipenuhi dengan kebrutalan saat ia mengulurkan cakar naga iblisnya, langsung menyerang tentara abadi dan dewa petir yang menyerang ke arahnya. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang dalam keterkejutan abadi berubah secara drastis. Saat dewa petir yang telah membuang tombak petir melihat naga iblis, ekspresinya berubah drastis. Apa yang terjadi? Bukankah naga iblis ditekan oleh Tuhan kita? Bagaimana ini mungkin? Ekspresinya berubah drastis. Peng! Pada saat ini, dia melihat bahwa tombak petir yang dia lempar telah ditembak jatuh,
dan cakar naga iblis yang menakutkan sedang menyerang mereka. Tidak bagus, Legiun Abadi, mundur. Merasakan serangan naga iblis yang menakutkan, ekspresi Dewa Petir berubah drastis, dan dia segera meraung. Bukankah naga iblis sedang ditekan oleh Dewa Tuhan kita? Pikiran ini muncul di benak semua orang. Melihat cakar naga yang masuk, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru mengelak ke samping. Hong, cakar naga besar mendarat di tubuh Dewa Petir. Banyak petir yang padat dan menakutkan merobek cakar naga yang kejam. Saat petir mendarat di atasnya, mereka tidak menghentikan serangan cakar naga. Ketika cakar naga yang menakutkan mendarat di tubuhnya, perasaan seperti tabrakan meteorit langsung mendarat di tubuhnya. Pupupu. Dewa Guntur merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur berantakan, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Tidak seperti yang diharapkan dari naga iblis yang mampu melukai dewa-dewa. Celahnya terlalu besar. Tubuhnya terbang ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan, langsung mengalami luka berat. Ah! Cakar naga terus menyerang ke depan. Beberapa ribu ahli dari Legiun Abadi tidak dapat mengelak tepat waktu, dan semua anggota yang terkena cakar naga mati seketika. Apa yang terjadi? Mengapa naga iblis tidak ditekan oleh dewa-dewa? Ekspresi Dewa Guntur berambut putih sedikit berubah saat dia melihat ini. Tidak bagus. Naga iblis itu sangat kuat, bukankah dia ditekan oleh dewa-dewa? Tuhan Dewa tidak mampu menekannya. Itu buruk. Ketika semua murid melihat pemandangan ini, tubuh mereka langsung dipenuhi teror. Jie, kelilingi mereka semua. Satu cakar naga membunuh 3 hingga 4.000 ahli dari tentara abadi dan melukai Dewa Puncak. Naga iblis itu tertawa sinis dan segera memerintahkan semua Yao Xie. Oman mengaum-mengaum. Semua Yao Xie meraung. 4 alam Dewa Puncak Yao Xie di sekitarnya langsung berteleportasi di belakang mereka dan memblokir jalan di belakang mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka berada dalam masalah besar. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan naga iblis yang dapat melukai dewa-dewa mereka, naga iblis tingkat dewa tingkat puncak, dan 8 binatang iblis tingkat dewa tingkat puncak dengan miliaran binatang iblis. Mereka tidak bisa melawan pertempuran ini sama sekali. Mereka hanya bisa melarikan diri. Hehehe, naga iblis itu tertawa mengejek saat melihat pemandangan ini. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan perlahan terbang ke depan. Sepasang mata dingin dan mengejek menyapu semua orang. Sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dewa-dewa tidak menekan naga iblis. Tetapi dia tahu bahwa mereka dalam masalah. Jika ada yang salah, mereka bahkan mungkin dimusnahkan sepenuhnya. Hua. Satu persatu, Dewa Guntur dan 7 hingga 8 juta murid perlahan-lahan saling mendekat, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Penatua pertama, ini naga iblis ini sangat kuat. Apakah Tuan Dewa punya metode lain? Pada saat ini, Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga sedikit bingung. Ini adalah naga iblis yang bisa melukai dewa-dewa. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Dewa Guntur yang terluka parah oleh satu gerakan adalah contoh yang bagus. Mereka melihat naga iblis yang mengejek mereka di depan mereka dengan rasa takut. Ekspresi mengejek naga iblis itu benar-benar memperlakukan mereka sebagai mangsa. Selain itu, sepertinya pihak lain akan mengejek mereka, tetapi dia akan membunuh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, orang pembawa sial, naga iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Selain itu, ada 8 binatang iblis alam Dewa Puncak. Lari, kita hanya bisa lari. Keringat dingin muncul di dahi Dewa Guntur berambut putih saat dia mencengkeram tongkat di tangannya dengan erat. Bersiaplah untuk keluar. Dia menggeram dan menatap naga iblis di depannya. Lari. Karena kamu di sini, mengapa kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Hehehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri hari ini? Naga iblis menatap mereka dengan dingin dan sedikit mengangkat kepalanya. Seseorang harus menahan naga iblis ini agar kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi pria parubaya berambut putih itu tenggelam ketika dia melihat naga iblis dan mengirimkan suaranya ke orang-orang di sampingnya. Menahan naga iblis. Ini tidak ada bedanya dengan membuang hidup kita. Ekspresi Dewa Petir juga sedikit berubah. Lao Yuan, kamu hanya memiliki beberapa dekade lagi untuk hidup. Ayo, jika kami bisa bertahan, kami akan membantu menjaga keturunanmu. Dewa Guntur berambut putih memandangi Dewa Guntur pucat dan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Tapi aku mungkin tidak bisa menahan mereka sendiri. Dewa Guntur bernama Lao Yuan gemetar, mengertakkan gigi dan mengangguk. Penatua pertama,
Raja Naga dan semua orang dari Istana Naga seharusnya bisa. Dewa Guntur berkata dengan binar di matanya. Ya. Raja Naga, kamu akan memimpin Istana Naga dan Dewa Guntur untuk melawan naga iblis itu. Penatua berambut putih memandangi Dewa Guntur. Dewa Guntur lain di sekitarnya mengangguk setuju. Dia memandang Wang Xian dan berteriak. Hah? Wang Xian sedikit terkejut ketika dia mendengar perintah dari sesepuh agung kejutan abadi. Apa? Sebelum Wang Xian dapat berbicara, Lei Dongsui yang berada di sampingnya berteriak kaget. Wajahnya langsung berubah jelek. Raja Naga, kan, pimpin anak buahmu. Ayo pergi dan bertarung melawan naga iblis itu. Dewa Guntur, yang dikenal sebagai Dewa Guntur yang jauh, memandang Wang Xian. Wajahnya mengungkapkan tekadnya untuk mati saat dia berbicara dengan dingin. Kamu ingin Istana Naga kita mati. Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara dengan wajah serius. Kamu ingin Istana Naga kita mati. Wang Xian menatap kelompok Dewa Guntur dengan keterkejutan abadi. Wajahnya sangat dingin dan matanya berbinar. Ini adalah perintah. Perintah untuk menyerang barusan adalah agar Istana Nagamu tetap tidak bergerak. Jika kamu berani tidak patuh kali ini, kami akan segera membunuhmu. Dewa Guntur berambut putih melihat ekspresi Wang Xian dan berbicara kepadanya dengan dingin. Raja Naga, masih ada kesempatan bagimu untuk bertahan hidup jika kamu mematuhi perintah. Jika tidak, kami dapat memusnahkan Istana Nagamu secara instan. Ketika sesepuh cerdas dari kamar dagang ekspedisi utara melihat pemandangan ini, jantungnya berdetak kencang. Dia segera melangkah maju dan berteriak dengan suara keras. Kali ini, mereka sudah sangat beruntung bahwa mereka tidak membiarkan seorang ahli negara dewa puncak dari kamar dagang ekspedisi utara mereka keluar untuk melawan naga iblis. Secara alami, mereka angkat bicara saat ini. Aku akan memberimu waktu 5 detik untuk dipertimbangkan. Dewa Guntur melirik naga iblis dengan hati-hati. Mata mereka tertuju pada Wang Xian saat mereka berbicara dengan nada menyeramkan. Raja Naga, bertahan melawan naga iblis itu. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu bisa menunggu kematianmu. Raja Naga, kamu tidak mematuhi perintah dan menjebak yang lain. Kali ini, giliranmu untuk menahan naga iblis. Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan yang lainnya menyaksikan dari samping dengan ekspresi ganas. Kami akan menyerahkannya padamu, Raja Naga. Raja Naga, jika kamu bisa menahan naga iblis, kami akan sangat berterima kasih di masa depan. Pasukan sekitar aliansi wilayah utara segera meneriaki Wang Xian. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi sombong sementara beberapa memiliki ekspresi penuh harapan di mata mereka. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa kabur dari tempat ini jika Raja Naga bisa mengikat naga iblis itu. Kalau tidak, mereka mungkin yang akan dikorbankan. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang di sekitarnya. Ketika dia melihat ekspresi mereka, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Waktunya habis. Penatua berambut putih perlahan mengangkat tongkat di tangannya dan berkata dengan lemah. Kelompok Dewa Petir lainnya dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga berjabat tangan. Jika Raja Naga benar-benar berani melanggar perintahnya, mereka akan benar-benar berani bergerak. Baiklah, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka satu persatu dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Anggota Istana Naga, ikuti aku. Sosoknya bergerak dan terbang langsung menuju arah naga iblis. Jika kita bertarung dengan sekuat tenaga, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup. Dewa Guntur yang akan mati mengikuti di belakang dan berkata dengan dingin kepada Wang Xian. Siap-siap. Ketika dia melihat Raja Naga memimpin anggota Istana Naga untuk terbang, Dewa Guntur berambut putih mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Selama Raja Naga dan yang lainnya mengambil tindakan untuk menahan naga iblis, mereka akan segera melarikan diri dari tempat ini. TSK, mereka mengirim banyak orang untuk mati. Ketika naga iblis melihat Wang Xian dan yang lainnya bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi ejekan. Hanya ada 3 orang di puncak keadaan dewa, dan mereka masih ingin menjebakku. Naga iblis menyapu pandangannya ke arah Wang Xian, Dewa Guntur yang sekarat, dan Ao Xingmu di Istana Naga. Kemudian, dia perlahan mengangkat cakarnya. 3. Dewa Guntur yang sekarat itu sedikit bingung. Namun, ketika dia melihat naga iblis hendak menyerang, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Palu guntur muncul di tangannya dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir yang menakutkan. Putra surga naga iblis. Wang Xian melayang sekitar 30 km di depan naga iblis itu. Matanya berbinar. Hah? Naga iblis itu sedikit terkejut saat mendengar nama ini. Mata naganya yang besar menatap Wang Xian dengan ragu.
Itu kamu putra surga naga sejati, Raja Naga. Saat dia menilai wajah Wang Xian, sesosok muncul di benaknya. Dia meraung dengan takjub. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa menekan jiwa naga. Sayang sekali. Wang Xian menatapnya dan menunjukkan senyuman. Ketika mereka pertama kali tiba di sini dan Wang Xian melihat putra naga iblis surga, dia merasa bahwa jiwa naga sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Ketika iblis naga putra surga menyingkirkan petir ungu, dia menyadari bahwa perasaan yang akrab telah kembali. Jiwa naga telah kembali. Dia awalnya berencana untuk mengambil kendali setelah meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak mengharapkan guntur abadi yang mengejutkan, Dewa Petir, dan semua kekuatan aliansi wilayah utara untuk memaksanya sejauh ini. Dalam hal itu, lalu Raja Naga dan Naga Iblis saling kenal. Bagaimana situasinya? Sepertinya mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Lalu apa yang Raja Naga katakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Petir abadi dan Dewa Guntur lainnya serta murid-murid yang bersiap untuk melarikan diri sedikit tertegun ketika mereka mendengar percakapan antara Raja Naga dan Naga Iblis. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka benar-benar saling mengenal. Ini, menekan, jiwa naga. Namun, ketika yang lain mendengar kata-kata yang membingungkan, ekspresi putra naga iblis surga segera berubah dan hatinya menegang. Ketika kekuatannya meningkat menjadi 8 gumpalan api ilahi, dia merasakan ada yang salah dengan jiwa naga. Jiwa naga tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu, dia ingin menghapus jiwa naga, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa begitu jiwa naga terhapus, tubuh naga iblis akan segera runtuh. Ini membuat wajahnya sangat jelek. Tubuh naga iblis bisa membuatnya bertarung 1 atau 2 level lebih tinggi, bagaimana dia bisa tahan melakukannya? Pada akhirnya, dia menekannya di tubuh aslinya. Karena dia ingin menyingkirkan hukum petir Raja Petir kali ini, dia memindahkan hukum petir ke tubuh sebelumnya. Ini adalah tindakan yang berisiko, karena begitu dia melakukannya, dia akan melepaskan jiwa naga. Memiliki tubuh naga iblis bersama dengan jiwa naga. Dia tidak tahu apa efek ini akan terjadi padanya di masa depan. Namun, ini juga pilihan yang dia tidak punya pilihan. Apa yang tidak dia duga adalah mendengar kata-kata Raja Naga saat dia mencabut penindasan pada jiwa naga. Dalam sekejap, ekspresinya berubah. Pada saat ini, teror besar turun. Dia tiba-tiba merasa bahwa jiwa naga di tubuhnya benar-benar akan melahap jiwa mereka. Dan jiwanya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Begitu dia dilahap, dia akan benar-benar menghilang dari dunia, benar-benar sekarat. Naga iblis memutar tubuh naganya yang sangat besar, menjerit kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Naga iblis tiba-tiba menjerit kesakitan, berputar-putar dalam kehampaan kesakitan. Semua orang sedikit terkejut. Itu dewa-dewa agung. Pasti dewa-dewa agung yang menekan naga iblis. Wajah Dewa Guntur berambut putih mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia melihat adegan ini sambil berteriak keras. Dewa Agung telah bergerak. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin naga iblis itu bisa lolos dari maksud Dewa Agung kita? Hahaha, bagus. Bagus. Naga iblis tadi sangat sombong dan ingin membunuh kita semua. Bunuh binatang buas ini. Murid-murid yang tersisa menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Dewa Petir. Wajah mereka dipenuhi dengan kebiadaban saat mereka meraung. 1 detik, mereka masih bersiap untuk melarikan diri. Detik berikutnya, mereka mampu melakukan serangan balik. Ini menyebabkan mereka menghela nafas lega. Mereka mencengkeram senjata di tangan mereka dengan erat dan dipenuhi dengan semangat juang. Bersiaplah untuk menyerang. Bunuh binatang itu dan bunuh semua iblis. Pria parubaya berambut putih itu mengangkat tongkat thunder di tangannya dan berteriak keras. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Raja Naga, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia menjadi budakmu. Tiba-tiba, di bawah tatapan kaget dari 7 hingga 8 juta orang di sekitarnya, naga iblis itu merangkak di udara dan memohon belas kasihan Raja Naga. Ini, tertegun. Pada saat ini, semua orang terpana. Bahkan Dewa Guntur berambut putih tercengang saat mendengar kata-kata naga iblis dan melihatnya bersujud di depan Raja Naga. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini seharusnya menjadi hukuman Tuhan mereka untuk naga iblis dengan petir hukum? Mengapa naga iblis bersujud di depan Raja Naga sekarang, meminta untuk mengampuni nyawanya? Semua orang menatapnya dengan heran. Mata mereka sedikit kusam. Luangkan hidupmu. Wang Xian menatapnya dengan kilatan di matanya. Ya, lepaskan aku. Tubuhku yang dulu benar-benar mati. Di masa depan, hidup dan matiku ada di tanganmu. Lepaskan aku. Di masa depan,
Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Naga iblis meraung ke arah Wang Xian dengan ekspresi sedih. Dia memiliki perasaan bahwa selama Raja Naga di depannya memiliki satu pemikiran, dia akan mati. Sebagai orang yang telah jatuh selama ratusan ribu tahun, dia tidak ingin mati lagi. Bahkan jika hidupnya dikendalikan oleh orang lain, dia tidak mau mati. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa apa yang disebut Putra Naga sejati surga di bumi hanyalah seorang Gu yang diangkat oleh Raja Naga. 7 Putra Naga sejati surga lainnya mungkin sudah mati. Wang Xian mendengarkan permintaan belas kasihannya dan mengangkat alisnya sedikit. Sekarang, kehidupan dan kematian Putra Naga Iblis surga sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dengan melepaskan jiwanya, dia akan mampu mengambil alih tubuh Naga Iblis itu. Namun, jika dia tidak melepasnya, dia akan bisa mengendalikannya sepenuhnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa maju ke dunia seperti itu. Wang Xian menatap Devil Dragon Son of Heaven dengan senyuman di wajahnya. Dulu ketika 9 naga naik ke langit, Putra Naga Sejati Surga adalah jebakan yang sengaja dia buat. 9 Putra Naga Sejati Surga. Seperti yang dipikirkan Putra Naga Iblis Surga, Gu yang dia besarkan. Namun, Wang Xian tidak menyangka akan menuai panen yang begitu besar. Terutama Iblis Naga Putra Surga di depannya. Kekuatannya dekat dengan Tuhan yang ilahi. Bisakah kamu menahan semua orang di sini? Mata Wang Xian berbinar saat dia tiba-tiba bertanya. Mengaum. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, naga iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah. Matanya mengungkapkan pandangan harapan. Sebuah kebohongan memberi hormat kepada Raja Naga. Selama kamu mengucapkan kata itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka bahkan tidak bisa mengirimkan beberapa informasi. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi wujud manusianya. Dia berlutut di udara dan berteriak keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, miliaran setan di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh pada saat yang bersamaan. Roar mengguncang langit dan aura berdarah menutupi seluruh langit berbintang. Aura kekerasan dan kekerasan sedang berkumpul. Miliaran setan merangkak menuju Wang Xian di tengah. Naga iblis adalah tuan mereka. Tuan mereka harus tunduk, dan iblis harus tunduk. Mendesis. Lingkungan dipenuhi dengan guntur abadi. Semua kekuatan aliansi wilayah utara tersentak saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Naga iblis dan miliaran iblis benar-benar berlutut ke arah Raja Naga. Raja Naga benar-benar menaklukkan binatang iblis itu. Ini, apa yang Raja Naga coba lakukan? Apa maksudnya menahan semua orang di sini? Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka berubah. Apa yang Raja Naga coba lakukan? Firasat buruk muncul di hati Dewa Petir dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Mereka bergumam sendiri. Fiuh. Mata Dewa Guntur berambut putih berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam. Selamat Raja Naga karena menaklukkan naga iblis dan menyelesaikan krisis di wilayah utara kita. Di masa depan, kamu, Raja Naga, akan menjadi pahlawan seluruh wilayah utara. Kami, Tuan Dewa Petir, pasti akan berterima kasih, Raja Naga. Dia membungkuk sedikit dan berkata kepada Wang Xian. Bukannya dia bertindak mengikuti angin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dia mendapat firasat buruk. 7 hingga 8 juta murid lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pemandangan ini. Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan pemuda lainnya memiliki perubahan ekspresi. Mereka sangat malu. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga telah menaklukkan naga iblis secara langsung? Naga iblis dan miliaran binatang iblis telah tunduk padanya. Aku tidak tahan dengan rasa terima kasih dari guntur abadimu. Bohong, tinggalkan mereka semua di sini. Aku ingin kekosongan ini menjadi kuburan mereka. Wang Xian berbalik perlahan dan meraung marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, duri tiba-tiba muncul dari bawah istana naga. Dewa Guntur, yang berdiri 1000 meter jauhnya dari Wang Xian dan akan mencapai umurnya, tertangkap basah dan langsung terjerat. Oh tidak, masih ada keberadaan di puncak negara dewa di istana naga. Ekspresi Dewa Petir langsung berubah, dan matanya dipenuhi teror. Mengaum, mengaum, mengaum. Aku akan mematuhi perintah Raja Naga. Jika salah satu dari mereka dapat melarikan diri dari sini hari ini, aku, bohong, bersedia mati untuk menebus kejahatanku. Aura tirani datang dari tubuh naga iblis. Dengan raungan marah, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga iblis yang menakutkan sekali lagi.
Dia menatap Dewa Guntur yang ditangkap oleh Ao Xingmu, dan cakar naganya langsung mencengkeramnya. Ini sudah berakhir. Dewa Petir belum melepaskan diri dari duri Ao Xingmu. Ketika dia melihat cakar naga iblis yang merusak, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Bang! Cakar naga iblis mencakar dengan suara keras. Dengan gelombang cakar naga api kegelapan, mayat terlempar ke samping. Bunuh dia. Dia memesan dengan keras di semua Yaoshi. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, semua mata merah darah iblis mengunci 7 hingga 8 juta Thunderbolt abadi dan orang-orang dari Aliansi Utara. Mereka menggerakkan tubuh besar mereka dan menyerbu ke depan sambil memancarkan bau darah yang mengerikan. Oh tidak, mereka dibunuh jauh sekali. Oh tidak, Raja Naga, suruh mereka berhenti. Jika kamu berani membunuh petir abadi kami, Dewa Petir, tidak akan membiarkanmu pergi. Raja Naga, mari kita bicarakan. Istana Naga sebenarnya menyembunyikan keberadaan puncak dewa, ini. Ketika semua orang melihat Dewa Petir dibunuh oleh Raja Naga dan mendengar perintah Raja Naga, mereka semua terkejut. Ketika 10 Dewa Guntur melihat kematian Dewa Guntur, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, mereka tidak menyerang dengan marah saat ini. Sebaliknya, mereka dengan keras memohon perdamaian. Ada total 12 ahli alam Dewa Puncak di pihak mereka. Di sisi Istana Naga, ada 2 pakar alam Dewa Puncak dan 8 alam Dewa Puncak Yaoxie. Yang terpenting, ada juga naga iblis yang sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin seperti yang dikatakan naga iblis. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Mungkin seperti yang dikatakan Raja Naga. Kekosongan ini akan menjadi kuburan mereka. Hehe, bukankah kalian menyuruhku berdasarkan latar belakangmu? Apakah kamu akan menghancurkan istana nagaku jika kamu tidak mematuhi perintahku? Kamu ingin mengurangi sumber daya istana naga kita hanya dengan satu kalimat. Sekarang, aku ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa. Wajah Wang Xian dipenuhi rasa dingin saat melihat ekspresi panik mereka. Dengan memerintahkan mereka untuk bertahan melawan binatang iblis, mereka hanya bisa mendapatkan setengah dari mayat binatang iblis. Mereka bahkan dapat mengurangi 20% sumber daya hanya dengan satu kalimat. Ini adalah petir abadi. Di masa lalu, Wang Xian hanya bisa tunduk. Namun, begitu dia mendapatkan kekuatan, dia akan membiarkan petir abadi mengetahui harga dari segalanya. Penghinaan, intimidasi, ancaman, dan bahkan mengirim istana naga ke kematian mereka. Sekarang, Wang Xian ingin mengembalikan segalanya kepada mereka 10 kali lipat. Wang Xian ingin memberi tahu mereka konsekuensi dari mempermalukan istana naga. Mengaum, An Lai, yang berdiri di samping, mengepung tubuh Wang Xian dan meraung. Mata naganya yang sedingin es menatap Eternal Thunderbolt dan semua orang di Aliansi Utara. Semua binatang iblis melambaikan cakar tajam mereka, siap menyerang kapan saja. Raja Naga, ketika Dewa Guntur berambut putih mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Dia menggeram rendah dan menatap waspada pada binatang setan di sekelilingnya dan naga setan di depannya. Naga iblis mengelilingi Raja Naga, menambahkan keagungan yang tak ada habisnya padanya. Raja Naga, jika kamu berani menyentuh kami, Dewa Petir kami tidak akan melepaskanmu. Mari kita pergi dan semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu adalah musuh Dewa Petir abadi kami, kamu akan membayar harga yang mahal. Lei Tianming memandang Wang Xian dan meraung dengan ekspresi ganas. Haha, Price, bunuh mereka semua. Aku ingin melihat harganya. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan Dark Blaze Demon Dragon dan yang lainnya. Roar, roar, bunuh mereka semua. The Dark Blaze Demon Dragon memerintahkan semua binatang iblis. Oh tidak, ketika Dewa Petir mendengar kata-kata Raja Naga dan Naga Iblis, ekspresi mereka berubah drastis. Auman mengaum-mengaum. Di saat berikutnya, miliaran binatang iblis meraung. Satu persatu, mata merah darah binatang iblis dengan gila-gilaan menyerang orang-orang dari Eternal Shocking Thunder dan Aliansi Utara. 7 hingga 8 juta orang tampak sangat kecil di hadapan miliaran binatang iblis. Binatang iblis alam dewa tahap puncak segera mengunci Dewa Petir. Mengaum. Sebuah kebohongan memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan saat dia langsung menyerang 7 hingga 8 juta orang. Tahan. Bunuh binatang iblis ini. Bunuh mereka. Ekspresi Dewa Petir dan wakil pemimpin persekutuan perusahaan perdagangan ekspedisi utara berubah drastis saat mereka meraung dengan suara tegas. Ayo bertarung melawan naga iblis itu. Dewa Guntur berambut putih menunjuk ketiga Dewa Guntur di sampingnya saat dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Baiklah,
Tiga dewa guntur lainnya gemetar saat mereka mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah naga iblis yang menyala-nyala. Orang pembawa sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lei Beichen, Lei Tianming, Lei Tiansheng, dan pemuda lainnya menatap sekeliling mereka dengan ekspresi ketakutan. Anggota Istana Naga, bunuh mereka semua. Wang Xian melayang di udara dan mengalihkan pandangannya ke seluruh medan perang. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin saat dia memberi perintah. Ya, wajah semua murid Istana Naga dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Lebih dari 10.000 anggota masuk ke medan perang dengan tertib. Hentikan mereka. Dewa dengan 9 gumpalan api ilahi dari tentara abadi meraung dengan ekspresi ganas ketika dia melihat Istana Naga menyerbu ke medan perang. Ledakan. Begitu tabrakan dimulai, darah berceceran ke segala arah dalam sekejap. Dalam sekejap saja, puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu Yaoshi tewas. Namun, ada terlalu banyak Yaoshi. Wang Xian tidak mengambil hati kematian Yaoshi. Kematian Yaoshi dapat digunakan sebagai sumber daya bagi anggota Istana Naga untuk memperbaiki diri. Dia melayang di kehampaan dengan tenang dan menyaksikan pertempuran di depannya. Dia tidak perlu bergerak. Naga iblis berkobar kegelapan bertarung melawan 4 dewa guntur sendirian. Dengan cara ini, dia bisa sepenuhnya menekan mereka. 8 binatang iblis lainnya di puncak kondisi dewa, bersama dengan Ao Xingmu, akan mampu melawan 8 puncak kondisi dewa dalam waktu singkat. Raja Naga. Pada saat ini, Lei Dongsui, yang berada di lokasi petir abadi, terbang dari medan perang. Dia berteriak pada Wang Xian dengan ketakutan. Kamu bisa berdiri di samping. Wang Xian menatapnya dan berkata, Ya, Raja Naga. Lei Dongsui, yang sangat setia pada Istana Naga, mengangguk dengan hormat. Lei Dongsui, kamu pengkhianat. Kamu benar-benar berkolusi dengan Istana Naga. Suara yang sangat marah tiba-tiba terdengar dari depan. Lei Dongsui menoleh dengan wajah muram dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Xian menoleh dan menatap beberapa pemuda itu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Lei Beichen, Lei Tianming, Lei Tiansheng. Setiap pemuda berani memandang rendah dirinya hanya dengan mengandalkan latar belakang petir abadi mereka. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke arah mereka. Tidak bagus, Raja Naga terbang ke arah kita. Ketika mereka melihat Wang Xian terbang ke arah mereka, ekspresi mereka berubah drastis dan dipenuhi rasa takut. Raja Naga berada di puncak kondisi dewa. Mereka tahu seberapa besar jarak antara mereka dan dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengandalkan guntur abadimu? Wang Xian menatap wajah pucat mereka dan dipenuhi ejekan. Dia melambaikan tangannya dan gelombang energi destruktif menekan leher mereka. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Uhuk, uhuk, uhuk. Tidak, tidak, jangan bunuh kami. Beberapa dari mereka memohon belas kasihan Wang Xian dengan keputusasaan di wajah mereka. Tubuh mereka gemetar hebat. Aku ingin membunuh kalian semua. Ini seperti menghancurkan semut. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, beberapa dari mereka langsung kehilangan nyawa. Ah, tidak, tidak, tidak. Tetua pertama, selamatkan aku. Saat itu, teriakan putus asa pecah. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dewa Guntur, diselimuti petir yang mengerikan, tetapi saat ini, dia ditangkap oleh cakar naga, hanya kepalanya yang terlihat. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia berteriak pada Thor yang berambut putih dan yang lainnya di sekitarnya. Jie Jie Jie, dengan Eternal Thunder dari beberapa dewa, juga ingin bertarung dengan Raja Naga, mati. Naga Iblis Guntur gelap mengerahkan sedikit kekuatan dengan cakar naga tirani. Aura iblis yang menakutkan langsung memasuki tubuhnya. Bang! Dia melambaikan cakar naganya dan melemparkannya ke belakang seperti sampah. Dewa Guntur yang berada di puncak keadaan dewa terbunuh hanya dalam 1 menit. Kekuatan kebohongan begitu menakutkan. Kekuatan Lei ini jauh lebih kuat daripada kepiting Ao saat itu. Pantas saja dia bisa melukai dewa-dewa. Wang Xian memandangi naga iblis dengan aura iblis yang mengerikan dan berpikir sendiri. Dengan adanya dia, akan sulit bagi semua orang di sini untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa naga iblis itu begitu menakutkan? Namun, di daerah sekitarnya, wajah semua orang menjadi sangat pucat ketika mereka melihat dewa petir dengan mudah dibunuh oleh naga iblis. Bahkan hati para dewa guntur bergetar hebat. Lari, lari dari sini. Mata Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara sedikit menyipit, wajah mereka dipenuhi teror. Naga iblis yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan.
Mereka berdua mengertakkan gigi dan menilai lingkungan mereka. Boom, boom, boom. Mereka melepaskan serangan yang menakutkan ke arah Dewa Iblis di depan mereka dan buru-buru melarikan diri keluar. Lari, semua murid, larilah jika kamu bisa. Mereka meneriaki semua murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mereka melarikan diri keluar dengan putus asa. Kamu masih ingin melarikan diri. Saat itu, Sekte Yuhuasen menyergap kami di depan planet Tianmu. Kalian semua akan terlibat. Wang Xian memusatkan pandangannya pada dua pakar negara dewa tahap puncak dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Teriak Wang Xian dan batu kilangan 5 elemen di atas kepalanya menyerang lelaki tua cahaya dan presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika dua Yao Xie yang mereka lawan melihat bahwa mereka ingin melarikan diri, mereka meraung dan mengejar mereka. Naga Iblis adalah tuan mereka dan semua Yao Xie mematuhi perintah tuan mereka. Raja Naga, kamu pantas mati. Pemimpin persekutuan ekspedisi utara dan orang tua cahaya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka ketika mereka melihat batu kilangan 5 elemen muncul di depan mereka. Mereka mengeluarkan raungan buas. Topi bambu di kepala pemimpin persekutuan ekspedisi utara memancarkan cahaya hijau zamrud, dan banyak bambu tajam yang terkondensasi dari atribut kayu ditembakkan ke arah batu kilangan 5 elemen. Boom, boom, boom. Bambu bertabrakan dengan batu gerindra 5 elemen, menghasilkan ledakan keras. Namun, ketika pemimpin guild dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat bahwa batu kilangan 5 elemen tidak rusak sama sekali, ekspresinya sedikit berubah. Kalian berdua, bisakah kalian melarikan diri? Sosok Wang Xian berkedip saat dia berdiri di langit di atas batu kilangan 5 elemen. Dia menatap mereka dengan dingin. Raja Naga, perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu harus melangkah terlalu jauh? Presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara menggeram pada Wang Xian dengan wajah muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tidak dia lihat pada awalnya akan dapat memaksa mereka ke dalam situasi putus asa sekarang. Tidak ada permusuhan. Kalau begitu tanyakan pada orang di sebelahmu apakah tidak ada permusuhan. Wang Xian tersenyum dingin dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan berbicara terlalu banyak dengan orang mati. Mengaum, mengaum, mengaum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dua binatang iblis di puncak keadaan saleh menerkam ke arah mereka. Brengsek. Keduanya tampak sangat malu. Mereka segera bertemu dengan dua binatang iblis di puncak keadaan saleh yang menyerang mereka. Wang Xian tersenyum sinis. Dengan gerakan telapak tangannya, dia berubah menjadi cakar naga dan menyerang sesepuh cahaya. Tidak baik. Hati tetua cahaya tenggelam ketika dia melihat kejahatan iblis di depannya dan Raja Naga di belakangnya. Ujian cahaya, lindungi tubuhmu. Dia mengeluarkan raungan marah. Sinar cahaya turun dari langit dan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi dewa cahaya yang berukuran 1000 meter. Ujian cahaya, pedang yang saleh. Ujian cahaya, sayap dewa. Dia terus mengaum. Pedang cahaya dan sayap yang saleh muncul di tangannya dan di belakangnya. Sepasang sayap menebas langsung ke cakar naga Wang Xian. Pedang cahaya ilahi di tangannya memblokir serangan iblis dari puncak negara ketuhanan. Polaritas ganda yin yang. Wang Xian mengayunkan cakar naganya dan kekuatan kutub ganda yin yang muncul di sana. Pembalikan yin yang. Dia berteriak dan diagram polaritas ganda terbalik. Kekuatan kegelapan yang pekat merusak sayap cahaya dan menyebabkannya meleleh dengan cepat. Ledakan. Dia menggunakan sedikit kekuatan dengan cakar naganya dan menghancurkannya langsung ke penghalang cahaya. Ledakan. Kekuatan yang kuat menyebabkan lelaki tua cahaya itu terhuyung-huyung. Oman mengaum-mengaum. Yao Xie di depan memanfaatkan kesempatan itu dan mencakar orang tua cahaya itu dengan cakarnya yang tajam. Kerajaan cahaya ilahi. Ekspresi lelaki tua Light itu berubah drastis. Dia segera meraung dan kerajaan dewa muncul di langit. Au, kerajaan cahaya ilahi diaktifkan. Sinar cahaya ditembakkan tanpa pandang bulu menuju kerajaan ilahi dalam radius beberapa ratus kilometer. Iblis dengan atribut kegelapan mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Sebagian besar tubuhnya tampaknya telah berkarat. Kerajaan naga di telapak tangan. Wang Xian menangis pelan. Seluruh cakar naganya berubah menjadi radius 100 km dan langsung menyerang kerajaan dewa yang berjarak 5 hingga 600 km di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cakar naga mencakar keras di permukaan. Potongan material ringan jatuh dari kerajaan dewa. Nyah, ekspresi lelaki tua Light sedikit berubah. Dia memegang tongkat cahaya ilahi dan mengetuk cakar naga Wang Xian dengan ringan. Sinar energi cahaya yang seterang aurora mendarat langsung di cakar naga raksasa.
Dalam sekejap, mereka menembus lubang selebar 1000 meter. Batu kilangan 5 elemen, serang. Wang Xian menatap sesepuh cahaya dengan dingin dan punya ide. Di langit di atas Five Elements Millstone, 5 naga dewa meraung. Mereka menarik batu kilangan raksasa dan sinar energi penghancur menyerang kerajaan dewa. Mengaum. Di bawah, Yao Xie, yang berada di puncak keadaan dewa, berjongkok dan menyerang lagi dengan cepat. Oh tidak, tubuh sesepuh cahaya bergetar. Dia melambaikan tongkat ilahi dan sinar energi cahaya menyerang Yao Xie. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, ketika dia bertahan melawan Yao Xie, sinar serangan mengerikan mendarat di kondisi dewanya. Serangan yang mengerikan menyebabkan kondisi ketuhanannya bergetar hebat. Sinar energi mulai berkedip. 5 elemen penggilingan besar, Yin dan Yang ekstrim, segel. Wang Xian maju selangkah dengan kaki kanannya. Batu kilangan 5 elemen dan kutub Yin dan Yang langsung menyegel seluruh kerajaan Tuhan. Ketujuh tokoh memasuki udara dan energi kacau terus membombardir kerajaan Mahadewa. PFFT. Penatua cahaya yang melawan kejahatan memuntahkan seteguk darah. Kerajaan Mahadewa adalah satu dengan dewa. Jika kerajaan Tuhan diserang, Tuhan juga akan terluka. Selanjutnya, cedera ini sangat serius. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, Yao Xi itu menerkam tepat di depan lelaki tua itu. Mulutnya yang besar mencabik-cabiknya. Ah, aku tidak puas. Mati. Orang tua cahaya mengangkat tongkat cahaya ilahi di tangannya dengan ekspresi ngeri. Tembakan cahaya putih ekstrim ke arah mulut Yao Xi. PFFT. Namun, pada saat berikutnya, pedang tajam menembus tubuhnya. Dentang. Pedang tajam itu mengeluarkan suara logam saat ditarik ke belakang. Tubuh sesepuh cahaya bergetar. Dia menoleh dengan kaku dan menatap Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Mengaum. Ketika iblis di depan melihat bahwa Wang Xian telah membunuh sesepuh cahaya, dia meraung dan menyerang ahli lain di puncak negara dewa. TSK-TSK-TES, hanya dengan kalian, kalian masih berani datang ke sini dan menghancurkanku. TSK-TSK-TSK. Mati, kalian semua mati. Raungan bersemangat dan ganas datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat naga iblis itu mendatangkan malapetaka di antara 7 hingga 8 juta orang. Seluruh tubuh penatua berambut putih sangat menderita dan wajahnya benar-benar pucat. 2 dewa guntur lainnya telah terbunuh. Pada saat ini, sebuah kebohongan telah sepenuhnya dibebankan ke 7 hingga 8 juta orang. Terlepas dari apakah mereka berada di tingkat setengah dewa atau tingkat dewa, selama mereka dipukul olehnya, mereka semua akan terbunuh. Naga iblis itu mendatangkan malapetaka. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menahannya. 3 dewa petir sudah jatuh di tangannya. The Great Elder juga terluka parah. Dia hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya. Orang tua cahaya telah terbunuh. Saat ini, hanya ada 7 dewa puncak Realm Thunder Gods. Namun, 7 dewa petir dan presiden perusahaan perdagangan ekspedisi utara tidak ada apa-apanya di depan naga iblis. Adapun 7 hingga 8 juta murid, mereka dengan cepat dimusnahkan di bawah serangan miliaran Yao Xi dan anggota Istana Naga. Setelah ini, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Wang Xian melihat ke seluruh medan perang. Mayat Yao Xi, petir abadi, dan aliansi wilayah utara sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga 2 hingga 3 kali lipat. Ah, Raja Naga, Dewa Petir kami tidak akan melepaskanmu. Dewa Guntur Abadi kami tidak akan melepaskanmu. Tak lama lagi, kalian semua di Istana Naga akan terbunuh. Tidak seorang pun akan selamat. Raja Naga, kamu akan mati dengan mengerikan. Tunggu saja, tak lama lagi, kalian semua akan dimusnahkan juga. Jeritan dan raungan marah terdengar satu demi satu. Kelompok Dewa Petir dari Eternal Thunder celap meraung dengan marah pada Wang Xian. Mata merah darah mereka dipenuhi dengan kebencian. Wang Xian melayang di udara di depannya. Ketika dia mendengar beberapa kutukan, wajahnya dipenuhi dengan senyum dingin. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika dia tidak secara kebetulan menabrak Putra Naga Langit, sebuah kebohongan, tetapi orang lain, dia akan menjadi orang yang mati hari ini dan Istana Naga juga akan dimusnahkan. Sekarang dia masih hidup, mereka yang ingin membunuhnya harus menderita balas dendam. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik tentang petir abadi. Untuk bertahan hidup, Naga Iblis, sebuah kebohongan, melakukan yang terbaik untuk mendatangkan malapetaka di antara 7 hingga 8 juta orang. Tidak ada yang bisa menahan serangannya dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Bahkan jika 5 Dewa Guntur ingin menerobos hanya dari satu tempat, mereka dengan mudah dihadang olehnya. Naga Iblis bohong bisa dikatakan telah menggunakan 100% kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu,
jumlah 7 hingga 8 juta orang menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 90% orang mati di tangan naga iblis, Yao Xie, dan Istana Naga. 700 hingga 800 ribu orang terakhir berjuang keras di sana. Jalan yang kuat ditempa dari tulang. Tahta yang kuat terbentuk dari darah. Wang Xian melihat ke depan dengan tenang. Terlepas dari apakah itu di benua supernatural atau di alam semesta, jika seseorang ingin menjadi kuat, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari pertempuran dan pembantaian. Ini mengingatkan Wang Xian pada pemandangan yang muncul di benaknya saat pertama kali mendirikan Istana Naga. Perang antar ras, perang di alam semesta dan adegan terakhir perang melawan Zerg tak berujung. Dibandingkan dengan perang itu, pertempuran di depannya bukanlah apa-apa. Orang yang kuat harus memiliki hati yang kuat. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia menunggu hasil perang. Melapor ke Raja Naga, semua musuh telah ditangani. Ketika jeritan terakhir berakhir, sebelum anggota Istana Naga bisa terbang, Wang Xian tiba di depannya dengan tubuh besarnya yang bergoyang dalam kegelapan. Dia melapor ke Wang Xian dengan hormat. Tidak buruk. Wang Xian mengangguk padanya dengan puas. Fiuh. Melihat ekspresi Wang Xian, sebuah kebohongan menghela nafas lega. Raja Naga, saat ini, anggota Istana Naga terbang mendekat. Kumpulkan semua mayat dan letakkan di planet belakang. Wang Xian memerintahkan mereka. Itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk. Ayo pergi. Wang Xian berbohong dan terbang menuju planet di tengah. Raja Naga, ketiga planet ini adalah sarang lamaku. Sebuah kebohongan berubah menjadi wujud manusianya dan mengikuti di samping Wang Xian. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Apakah orang-orang sepertimu yang melakukan invasi jahat galaksi Bima Sakti di bumi di masa lalu? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat ke beberapa Yaoshi sebelum bertanya padanya. Kekuatan Kaisar Naga Iblis di bumi jauh lebih lemah daripada Istana Naga. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Istana Naga. Ini membuatnya sangat terkejut. Raja Naga, beberapa ratus ribu tahun yang lalu, aku bukanlah siapa-siapa yang bisa menghancurkan seluruh galaksi. Aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu dilakukan oleh seorang ahli di tingkat Dewa Ilahi Sekte kita. Sebenarnya, alasan utamanya adalah Yaoshi kehilangan kendali dan menyebabkan seluruh medan bintang dihancurkan. Sebuah kebohongan berbicara dengan hati-hati, takut dia akan menghancurkan Wang Xian jika dia melakukan kesalahan. Yaoshi kehilangan kendali. Wang Xian menatapnya dengan bingung. Raja Naga, memanggil Yaoshi membutuhkan pengorbanan. Yaoshi yang dipanggil harus ditekan dengan kekuatan besar. Namun, binatang iblis tumbuh sangat cepat. Begitu kekuatan mereka melebihi kekuatan mereka sendiri, mereka akan kehilangan kendali. Ada juga situasi lain yang akan menyebabkan binatang iblis kehilangan kendali. Begitu binatang iblis kehilangan kendali, itu akan sangat merepotkan. Mereka akan bereproduksi dan melahirkan binatang iblis kecil. Sebuah kebohongan segera menjawab. Kalau begitu, kemunculan binatang iblis di wilayah timur medan bintang tak terbatas dan medan bintang lainnya adalah semua yang kamu lakukan. Wang Xian menatapnya. Ahem, Raja Naga, itu disebabkan oleh kesalahanku ketika aku datang ke medan bintang tanpa batas. Tingkat pertumbuhan iblis itu terlalu cepat sekarang. Aku tidak bisa mengendalikan mereka lagi. Namun, ketika kekuatanku menerobos ke alam penguasa ilahi yang abadi, aku akan dapat menaklukkan atau membunuh semua iblis itu. Mungkin juga aku tidak perlu bergerak. Para dewa itu akan bisa menyelesaikan masalah. Lagi pula, krisis yang ditimbulkannya tidak terlalu bagus. The Dark Blazing Demonic Dragon berkata dengan malu. Wang Xian mengabaikannya dan mendarat di puncak gunung di planet ini. Istana Naga. Tubuhnya bergetar dan Istana Naga perlahan muncul di depannya. Lautan yang sangat besar menyeret Majestic Dragon Palace dan memancarkan aura yang luas. Perdana Menteri Gui, segera kirim semua anggota Istana Naga. Dia berteriak pelan dan memerintahkan Perdana Menteri Gui yang ada di dalam. Itu Raja Naga. Segera, Perdana Menteri Gui terbang bersama sekelompok anggota Istana Naga. Pergi dan bantu Aoki Tian dan yang lainnya membersihkan medan perang. Selanjutnya, kita akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Wang Xian menginstruksikan mereka. Perdana Menteri Gui menoleh. Segera setelah itu, ekspresi terbakar muncul di wajahnya. Di kehampaan di depan mereka, ada lebih dari 1 miliar mayat yang melayang di udara. Ada 17 mayat puncak alam dewa dan lebih dari 30 di antaranya memiliki 9 gumpalan api ilahi. Ada lebih dari 700 hingga 800 alam dewa ke atas. Dengan begitu banyak mayat, jumlah darah naga yang bisa diubah akan mencapai alam yang mengerikan. Selain mayat,
Ada banyak kerajaan dewa besar yang melayang di udara. Setiap kerajaan dewa akan memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Pindahkan mayat dan kerajaan dewa segera. Pindahkan ramuan dewa dan pohon dewa di kerajaan dewa ke perkebunan herbal Istana Naga. Perdana Menteri Gui menginstruksikan semua anggota Istana Naga dengan mata membara. Ya, semua anggota Istana Naga mengangguk dan segera pergi. Butuh 2 jam penuh untuk memindahkan semua sumber daya. Raja Naga, dengan begitu banyak mayat jahat dan kuat, bagaimana kita meningkatkannya? Perdana Menteri Gui datang sebelum Wang Xian dan bertanya padanya. Semua mayat dari tingkat dewa dan setengah dari tingkat dewa, tingkatkan mayat anggota biasa Istana Naga. Adapun mayat lainnya, tingkatkan kekuatan murid tingkat dewa dari Istana Naga. Latih setidaknya 5 hingga 6 anggota dengan kekuatan tempur tingkat dewa tertinggi. Wang Xian berpikir sejenak dan menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan segera memasuki Istana Naga. Setelah peningkatan ini, kekuatan Istana Naga akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Berdengung, Istana Naga perlahan menghilang. Semua anggota Istana Naga mengikuti Istana Naga kembali ke bumi. Ini adalah karakteristik khusus dari kerajaan ilahi. Tidak peduli di mana kerajaan dewa itu berada, itu bisa dipanggil secara langsung. Namun, memanggil kerajaan ilahi akan menghabiskan banyak energi. Itu tidak bisa dipertahankan di sini selamanya. Kerajaan ilahi kembali ke lokasi aslinya. Para dewa tidak dapat mengikuti kerajaan ilahi kembali secara langsung. Wang Xian memerintahkan semua anggota Istana Naga untuk tinggal di Istana Naga dan meningkatkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Ayo pergi ke sarang pasukan itu di aliansi wilayah utara. Wang Xian memandangi Istana Naga yang telah menghilang dan berkata kepada naga iblis yang menyala-nyala di sampingnya. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan segera mengangguk. Oh benar, apa yang kamu lakukan dengan setan-setan ini? Wang Xian memandangi setan yang padat di sekitarnya dan meminta kebohongan. Raja Naga, aku bisa menyimpannya ke kerajaan dewaku. Kerajaan dewaku mirip dengan bentuk sarang iblis. Sebuah kebohongan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke roh-roh jahat di sekitarnya. Mengaum, dia meraung dan roh-roh jahat yang padat di sekelilingnya memasuki sarang setan di belakang. Raja Naga, aku harus membawa kerajaan suciku dan menempatkannya di tempat yang aman. Sebuah kebohongan memberitahu Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, aku akan membawamu. Saat kebohongan berbicara, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga iblis yang menakutkan sepanjang 20.000 meter. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Wang Xian mendarat di kepala naganya dan menunjukkan senyuman. Mengaum, sebuah kebohongan meraung dan terbang langsung menuju aliansi utara. Sebuah kebohongan terbang sangat cepat. Setelah 2 jam, mereka tiba di planet tak bernyawa dan menempatkan kerajaan Dewa Iblis dan di sana. Setelah itu, mereka terbang langsung menuju planet Northern Territory Alliance. Dengan hancurnya semua kekuatan aliansi wilayah utara, dapat dikatakan bahwa seluruh lusinan planet aliansi wilayah utara berada dalam keadaan tanpa pemilik. Ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa setiap sarang pasukan pasti memiliki banyak harta. Paling tidak, pasti ada banyak harta karun seperti rumput dewa dan pohon dewa. Wang Xian ingin menyimpan semua harta sebelum petir abadi menemukan bahwa mereka telah dihancurkan. Gemuruh. Namun, saat Wang Xian dan kebohongan terbang menuju sarang faksi aliansi wilayah utara, mereka berada di pusat Eternal Thundercelap, Eternal Divine Kingdom. Suara tumpul terdengar saat sambaran petir turun dari langit. Seluruh kerajaan abadi dipenuhi dengan kilat. Di sebuah aula di kerajaan abadi, Dewa Guntur Dewa, yang seluruh tubuhnya tertutup petir, berdiri di sana dengan ekspresi muram. Di depannya ada banyak loh dewa. Setiap tablet ilahi terhubung ke Dewa Guntur Abadi. Di antara mereka, sejumlah besar tablet dewa telah benar-benar retak. Ini berarti mereka telah jatuh. Terutama puluhan tablet dewa di atas. Retakan itu mengejutkan, dan nama Dewa Guntur tertentu tertulis di atasnya. Ya Tuhan, belum lama ini, kami menemukan bahwa loh dewa telah dipecahkan dalam skala besar. Dua wanita berlutut di depan tablet dewa dan merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Tubuh mereka gemetar saat mereka berbicara dengan suara rendah. Baru saja, ketika mereka menemukan bahwa medali itu telah hancur dalam skala besar, mereka agak terkejut. Ini terutama terjadi ketika lebih dari 10 medali dewa petir langsung hancur. Ini adalah kekuatan puncak dari seluruh petir abadi. Setelah kemunculan Yaoxi, seluruh petir abadi telah kehilangan 80% dewa gunturnya. Sekarang, hanya ada beberapa dewa guntur di seluruh petir abadi. Ini adalah kerugian besar bagi mereka. Retak-retak-retak.
Suara renyah datang dari tubuh Dewa Petir Dewa. Melalui petir yang dingin, orang bisa melihat wajahnya yang dingin. Ada yang salah dengan sarang iblis. Naga iblis telah ditekan olehku, sudah mati, bagaimana bisa ada masalah? Raungan rendah datang dari mulut guru Dewa Guntur. Krek-kresek. Guntur tiba-tiba meledak dari tubuhnya, petir ungu melingkari seluruh tubuhnya. Peng! Dengan suara keras, tubuh guru Dewa Guntur menghilang. Dalam kehampaan, orang bisa melihat petir ungu terbang dengan kecepatan yang mengerikan. 1 jam kemudian, guru Dewa Guntur muncul di depan 3 planet. Kekosongan masih dipenuhi dengan bau darah. Wajahnya sangat suram saat dia mengamati sekelilingnya. Merasakan aura yang ditinggalkan oleh naga iblis, wajah Dewa Guntur dipenuhi dengan kebrutalan. Naga iblis. Dia menggeram. Krek-kresek. Baut petir muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Petir menyebar di area seluas puluhan juta kilometer dan perlahan menyelimuti ketiga planet tersebut. Demon Dragon, aku, Thunder Celap, pasti akan mengambil kepalamu. Gemuruh. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan ketiga planet itu meledak di bawah kilat yang mengerikan. Sambaran petir ungu melintas, dan sosok Dewa Petir Dewa benar-benar menghilang. Dia telah kehilangan lebih dari selusin Dewa Guntur, dan dia telah kehilangan salah satu dari 2 legiun paling kuat dari Petir Abadi, Petir Abadi. Dia telah kehilangan beberapa ratus pakar alam dewa, dan 2/3 dari kekuatan Eternal Thunder Celap telah hilang dalam sekejap. 2 jam kemudian, berita tentang pemusnahan Eternal Thunder Celap menyebar ke wilayah utara dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Petir Abadi dan para ahli negara saleh lainnya menerima berita itu, mereka terdiam. Setelah dewa-dewa kembali, seluruh kerajaan ilahi yang kekal dipenuhi dengan guntur. Kali ini, Petir Abadi kita telah menderita kerugian besar. Naga iblis terkutuk itu. Setelah dewa-dewa kita pulih, kita pasti akan memusnahkannya. Di sebuah planet di tengah guntur mengejutkan abadi, 3 sosok sedang duduk di sebuah istana yang menjulang tinggi. Hanya ada 3 orang di istana ini, dan istana itu sangat kosong. Ada kursi yang ditempatkan di sekitar mereka, tetapi mereka benar-benar kosong saat ini. Ini adalah paviliun Dewa Guntur yang terkenal di seluruh Eternal Shocking Thunder. Wa pernah memiliki lebih dari 20 Dewa Guntur yang kekuatannya mengguncang seluruh wilayah utara, tetapi sekarang hanya tersisa 3 Dewa Guntur. Selain sekelompok Dewa Guntur, para murid dan pakar alam dewa lainnya telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, kita harus memikirkan cara. Satu-satunya Dewa Guntur Parubaya mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi malu. Aliansi utara yang kita rekrut seharusnya sudah dihancurkan. Ambil kesempatan ini untuk menyatukan seluruh wilayah utara. Juga, bawa semua sumber daya dari pasukan itu. Selanjutnya, kita harus memelihara darah baru dengan benar untuk Petir Abadi. Jika tidak, jika daun Dewa Abadi menargetkan kita sekarang, kita akan menjadi sangat pasif. Dewa Guntur menyarankan, baiklah, aku akan segera membawa orang ke aliansi utara dan menaklukkan mereka. Kami juga akan merekrut beberapa talenta luar biasa. Dewa Guntur Parubaya mengangguk dan berdiri. Baiklah, 9 Dewa Guntur, pergilah. Kami akan menangani masalah ini di sini. 2 Dewa Guntur lainnya mengangguk. Dalam Eternal Shocking Thunder, Dewa Petir Dewa biasanya tidak melakukan apa-apa. Semuanya dibahas oleh sejenis Dewa Guntur. Saat ini, hanya 3 Dewa Guntur yang bisa menangani semua masalah Guntur mengejutkan abadi. 2150